Anda pernah lihat pohon sequoia raksasa nggak? Itu tumbuhnya bisa, ratusan tahun. Dan uniknya nih, kadang dia malah butuh semacam kebakaran atau krisis gitu ya, biar benihnya bisa nyebar terus tumbuh generasi baru. Iya, betul. Agak mirip ya ternyata sama cara kerja inovasi gede atau perusahaan yang didanai Monal Ventura, visi itu. Hmm, Saya jadi ingat cerita Amadeo Giannini. Di tengah puing gempa San Francisco tahun 1906, dia malah lihat peluang buat mulai lagi Bank of Italy. Nekat ya? tepat sekali. Analogi tadi tuh pas banget langsung ke inti diskusi kita kali ini. Ini kita banyak ambil inspirasi dari buku The Venture Mindset. Oke. Intinya soal kesabaran yang radikal dan visi jangka panjang. Itu udah kayak DNA-nya para visi gitu. Jangka panjang ya kuncinya. Betul. Dan ini kan sering banget beda sama tekanan target kuartalan yang mungkin Anda rasakan di kantor atau di banyak organisasi lain lah ya. Iya sih, kerasa banget itu biasanya. Nah, jadi yuk kita coba gali bareng. Kenapa sih kesabaran ini penting banget buat visi? Gimana cara mereka numbuhinnya? Dan pelajaran apa ya yang bisa kita petik dari cara pikir mereka ini? Oke, siap. Mari kita bedah lebih dalam. Poin pertama nih yang, kelihatan banget bedanya. Investasi visi itu bukan lari sprint, tapi maraton. Panjang banget. Iya, maraton. Sumber kita kasih contoh Palantir. Itu perusahaan teknologi pertahanan kan ya. Butuh 16 tahun. 16 tahun loh. Itu bukan cuma nunggu ya, tapi 16 tahun bangun teknologi yang rumit, kuasai pasar yang spesifik, baru akhirnya bisa exit, jual saham ke publik. Gila juga ya. Dan itu bukan satu-satunya. Rata-rata unicorn startup yang nilainya miliaran dolar itu butuh sekitar 9 tahunan buat bisa IPO atau masuk bursa. 9 tahun itu nggak sebentar kan? Iya ya, lama juga ya. Bahkan coba lihat SpaceX deh. Udah lebih dari 15 tahun, terus udah lewat berapa seri pendanaan tuh, artinya udah dapat suntikan dana berkali-kali seiring dia tumbuh. Tapi mereka masih milih buat tetap jadi perusahaan swasta, fokus ke misi jangka panjangnya. Wah, itu kontras banget ya sama dunia korporat kebanyakan. Banget. Ada cerita lucu nih di sumber kita. Ada CEO bank besar gitu, dia ketawa pas ngomongin inovasi jangka panjang. Kenapa ketawa? Katanya inisiatif kayak gitu seringnya mati sebelum CEO berikutnya datang gantiin dia. Kayaknya kedengeran familiar ya buat sebagian dari kita. Iya juga sih, benar-benar beda ya cara pandangnya. Malah ada paradoks menarik nih. Katanya, visi itu bisa jadi khawatir kalau perusahaan portofolio mereka, malah terlalu cepat untung. Ini agak aneh nggak sih kedengarannya? Kok bisa? Nah, ini dia. Mungkin kedengeran aneh ya, tapi buat visi, profitabilitas yang terlalu dini itu bisa jadi sinyal kalau perusahaannya mainnya terlalu aman. Main aman maksudnya? Mungkin dia nggak cukup agresif buat ngerebut pangsa pasar, atau nggak cukup berani investasi di riset dan pengembangan yang butuh waktu lama tapi hasilnya bisa, transformatif gitu. Bisa 100 kali lipat mungkin. Oke. Mereka itu nggak nyari bisnis yang sekedar sehat aja. Mereka nyari outlier yang punya potensi pertumbuhan gila-gilaan, eksponensial di masa depan. Nah, kesabaran itu diperlukan buat ngasih ruang biar potensi ledakan itu bisa kejadian. Oke, paham. Jadi jelas ya, kesabaran ini krusial banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa tahan sabar selama itu? Kan beda banget sama tekanan kuartalan di tempat lain. Apa sih rahasianya bisa sesabar itu? Jawabannya banyak terletak di cara mereka nyusun insentif. Ini bukan kebetulan loh, tapi emang dirancang, sengaja. Dirancang ya? Gimana tuh? Misalnya struktur kontrak visi, kayak pembagian keuntungan yang namanya carried interest. Jadi firma visi sama mitranya itu dapat persentase keuntungan yang gede banget, tapi hanya jika investasinya berhasil besar setelah bertahun-tahun. Oh, jadi kalau cuma untung dikit atau balik modal aja, mereka nggak dapat bagian gede itu. Kurang lebih gitu. Makanya ini nyelarasin kepentingan semua pihak. Pendiri startup, karyawan, biasanya lewat opsi saham, sama investornya sendiri. Semuanya jadi fokus ke tujuan jangka panjang yang sama. Harus sukses besar bareng-bareng. Pantesan ya. Ini mendorong semua orang jadi berani ambil resiko yang udah dihitung mateng-mateng demi hasil gede di masa depan. Bukan cuma ngejar proyek aman yang hasilnya ya gitu-gitu aja. Nambah dikit-dikit, tapi cepat kelihatan hasilnya. Beda banget ya sama insentif korporat biasanya.
Bena banget. Struktur insentif korporat itu seringnya ya secara nggak sengaja ya, malah bikin manajer milih proyek yang lebih aman, yang hasilnya cepat kelihatan buat laporan kuartalan atau tahunan. Ya, ngejar bonus atau promosi jangka pendek lah. Iya sih, masuk akal. Nah, keselarasan insentif jangka panjang inilah yang jadi fondasi visi bisa nunggu belasan tahun buat panen raya. Dan ini nyambung lagi dong ke analogi Sequoia sama Giannini di awal tadi. Justru pas krisis atau ekonomi lagi lesu, visi malah sering lihatnya sebagai momen emas. Persis, waktu terbaik buat nanam benih baru, justru pas yang lain lagi pada tiarap, ngerem. Ada contohnya nggak? Atau setelah krisis finansial global 2008. Oh iya ya. Iya, pas banyak perusahaan gede lagi ngerem, efisiensi, kurangin resiko, para visi ini malah aktif nyari bibit unggul masa depan. Dan biasanya, valuasinya lagi lebih menarik. Maksudnya valuasi lebih menarik itu harga perusahaannya pas mereka masuk jadi investor lebih murah gitu ya? Betul, jadi potensi untungnya di masa depan bisa lebih gede lagi. Ini bagian dari strategi jangka panjang mereka, melihat peluang di tengah badai. Wah, pola pikir yang menarik banget ini. Pertanyaannya sekarang, gimana kita, baik sebagai organisasi atau sebagai individu bisa coba adopsi sebagian dari cara pandang jangka panjang ini? Oke, buat organisasi ya. Salah satu contoh klasik lah ya, Jeff Bezos di Amazon. Dia kan terkenal punya filosofi nanam benih terus dibiarin tumbuh. Dia ngasih waktu, bisa 5-7 tahun, buat proyek ambisius kayak AWS atau Alexa buat berkembang dulu, sebelum dituntut harus ngasilin untung gede. 5-7 tahun ya? Cukup lama juga. Iya, secara praktis mungkin perusahaan bisa coba melengkapi siklus anggaran tahunan yang biasanya setahun itu dengan perencanaan strategis yang ngelihatnya lebih jauh ke depan. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun gitu. Oke, itu buat organisasi. Nah, kalau buat kita pribadi nih, sebagai individu gimana? Nah, ini relevan banget buat Anda semua yang dengerin. Coba deh terapkan pola pikir ini buat pengembangan karir Anda. Karir ya? Gimana caranya? Ya, jangan cuma fokus sama metrik jangka pendek aja. Misalnya, gaji pertama berapa? Atau dapat bonus tanda tangan yang gede banget pas awal masuk. Coba pikirin nilai jangka panjangnya. Maksudnya nilai jangka panjang itu apa aja? Kayak, apakah peran ini ngasih kesempatan buat belajar skill baru yang bakal relevan banget di masa depan? Apakah saya bisa bangun jaringan koneksi yang kuat di sini? Apakah kerjaan ini ngasih dampak yang berarti buat saya atau buat orang lain? Anggap aja karir Anda itu kayak proyek Ventura paling penting yang lagi Anda kelola dan bangun sendiri. Wah, keren juga ya analoginya. Karir sebagai proyek Ventura pribadi. Iya kan? Jadi kita lebih fokus ke pertumbuhan jangka panjangnya. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, mengadopsi kesabaran dan visi jangka panjang ala visi ini sebenarnya bukan cuma strategi bisnis doang ya, tapi bisa jadi kunci buat pertumbuhan yang signifikan dan juga buat bisa navigasi lah di dunia yang penuh ketidakpastian ini. Tepat sekali. Dan ini bukan soal nunggu pasif aja kan ya, tapi tentang aktif membangun fondasi, nanam benih yang tepat, terus ngerawatnya buat masa depan yang lebih besar. Betul, aktif membangun. Dan ini mungkin membawa kita ke sebuah refleksi penutup gitu ya, yang bisa Anda renungkan sendiri nanti. Oke, apa tuh? Selain dalam konteks kerjaan atau karir yang udah kita bahas tadi, coba deh Anda pikirin. Di area mana lagi dalam hidup Anda? Bisa jadi dalam hubungan, atau pas lagi belajar skill baru, ngerjain proyek pribadi, atau mungkin bahkan soal kesehatan. Penerapan pola pikir Ventura. Ini bisa ngebantu. Pola pikir Ventura dalam hidup sehari-hari ya? Iya, maksudnya kesabaran yang aktif, fokus ke tujuan jangka panjang, sambil kita bisa nerima kalau ketidakpastian itu ya bagian dari prosesnya aja gitu. Kira-kira kalau kita pakai cara pikir ini, bisa nggak sih membuka jalan buat terobosan-terobosan yang mungkin nggak pernah Anda bayangin sebelumnya?